在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wanita itu mengangkat tangannya dan memanggil tato naga dan harimau. Kedua tato itu langsung bergetar dan kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka terbang ke arah wanita itu. Kedua tato itu melingkari wanita itu seolah-olah mereka sangat bahagia. Tak lama kemudian, wanita itu perlahan kembali ke gulungan itu dan di belakangnya ada dua tato. Nenek moyang ketiga di lapisan ke-11 segera batuk darah. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh pencurian binatang tatonya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nenek moyang yang manakah ini? Dia bersedia menyegel dirinya ke dalam atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato sendiri. Nenek moyang ketiga menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke dahinya dan tanaman berdaun 9 muncul. Altas binatang tato, kembali. Gulungan di lapisan pertama dengan cepat ditutup setelah leluhur ketiga memanggilnya dan menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil gulungannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat dia terbang menuju pintu keluar. Di lubang raksasa yang mengarah keluar dari makam abadi, Wang Lin mengelilingi dirinya dengan pecahan jiwa sekali lagi untuk melewati pohon. Sekarang di luar sudah malam dan gelap gulita. Saat dia keluar, dia menghilang sekali lagi tanpa jejak. Wang Lin tidak mengembalikan fragmen domain jiwa ke leluhur ketiga. Sejak fragmen jiwa domain ini meninggalkan leluhur ketiga, itu adalah keberadaannya sendiri dan tidak lagi di bawah kendalinya. Jika leluhur ketiga memiliki kendali, dia mungkin akan mengambilnya kembali ketika dia melihat Wang Lin. Selain itu, Wang Lin dapat mengetahui dari pembicaraan mereka bahwa dia tidak terlalu peduli dengan fragmen jiwa domain ini, seolah-olah tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Namun, bagi Wang Lin, fragmen jiwa domain ini sangat bermanfaat. Itu adalah kartu asnya untuk berurusan dengan orang tertentu. Zukwezi saat ini sedang berkultivasi di gunung belakang Gunung Suzaku. Ada kristal merah mengambang di hadapannya. Kristal ini berbentuk seperti hati. Itu adalah Cultivation Planet Heart, yang digunakan untuk mengendalikan Cultivation Planet Crystal. Tak lama kemudian, Zukwezi membuka matanya. Ada sedikit kegilaan di matanya. Tatapan seperti ini tidak sering muncul padanya. Meskipun kristal planet budidaya disegel oleh Suzaku kedua, sehingga Suzaku di masa depan tidak akan bisa mengendalikannya, selama jantung planet budidaya hancur, hal itu masih dapat menyebabkan kristal planet budidaya hancur. Namun, harganya terlalu mahal karena aku pun mempunyai sebagian jiwaku di dalamnya. Setelah kristal planet budidaya pecah, saya pun akan mati. Aliansi budidaya tidak akan begitu saja terlibat dalam masalah setiap planet budidaya, tetapi itu hanya dengan premis bahwa kristal planet budidaya tidak akan rusak. Aliansi budidaya hampir tergila-gila dalam menjaga kristal planet budidaya tetap utuh. Masalah ini penuh dengan misteri dan tidak ada satupun Suzaku sebelumnya yang dapat mengetahui alasannya. Namun, satu hal yang pasti, setelah Cultivation Planet Crystal hancur, Cultivation Alliance akan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Pada saat itu, klan abadi-abadimu yang kecil pasti akan mati. Anda memberi saya waktu 3 bulan agar saya dapat mempertimbangkan hal ini dengan cermat karena Anda tidak ingin memaksa saya terlalu jauh. Yun Kwezi, orang tua ini akan bermain-main denganmu. Jika Anda bisa mendapatkan kristal planet budidaya ini sebelum hidup saya berakhir, maka saya tidak masalah memberikannya kepada Anda. Tapi begitu kamu kalah, lelaki tua ini harus menjadi gila dan menghancurkan kristal planet budidaya untuk menyeret klan abadi-abadimu bersamaku. Orang tua ini tidak mungkin menjadi Suzaku pertama, tapi saya masih bisa menjadi Suzaku terakhir. Jangan beri aku kesempatan. Kegilaan di mata Zukwezi semakin dalam dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. 1 bulan kemudian, sesosok muncul di dekat mayat sekte di Zhao. Orang ini adalah seorang pemuda berjubah putih. Wajahnya memancarkan aura kuno. Dia adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin tidak beristirahat dan menggunakan susunan transfer di Chu untuk memasuki medan pertempuran asing.
Dia ingin menggunakan jiwa pengembara di sana untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Sayangnya, meskipun dia telah menemukan jiwa pengembara, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Saat jiwa pengembara memasuki bendera jiwa, itu akan menjadi gila. Ia akan melahap pecahan jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh banyak pecahan jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami, jadi, seperti api dan air, keduanya tidak bisa bercampur. Akibatnya, menggunakan jiwa pengembara untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa adalah sebuah kegagalan. Adapun pemakan jiwa, Wang Lin menangkap satu untuk diuji, tetapi hasilnya sama, jadi dia menyerah pada metode ini dan meninggalkan medan pertempuran asing. Hal terakhir yang perlu dilakukan Wang Lin adalah mencapai tubuh raksasa di bawah mayat sekte di Zhao. Tubuh ini milik nenek moyang klan iblis raksasa yang membawa klan iblis raksasa ke planet Suzaku. Wang Lin membawa kapak raksasa di tas pegangannya. Kapak ini milik nenek moyang pendiri ini. Wang Lin datang untuk mengambil sejumlah besar darah dari leluhur klan iblis raksasa ini sehingga tubuh aslinya dapat menggunakan darah tersebut untuk menggunakan teknik para dewa kuno. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik untuk terlibat dalam kekacauan di planet Suzaku, dia hanya ingin mendapatkan cultivation planet kristal untuk mengambil kembali bagian jiwanya. Kemudian dia akan pergi ke planet Tianyun untuk menemukan Yang Maha Melihat dan menjadi muridnya. Dia kemudian akan berkultivasi ke tahap Ascendant di bawah langit baru. Dia pasti akan kembali ke planet Suzaku di masa depan, tapi pada saat itu, dia tidak akan menjadi orang yang terjebak dalam rencana orang lain. Dia akan menjadi seperti seorang kaisar yang harus dijunjung oleh Suzaku saat ini. Dan saya pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat organisasi kuat seperti apa sebenarnya aliansi budidaya ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia melihat ke langit, keinginannya untuk pergi semakin meningkat. Namun, sebelum pergi, meskipun saya tidak punya cara untuk menghadapi Zukwezi, saya harus menguji kedua muridnya, Liu Mei dan Qian Feng. Di ujung barat Zhao terdapat dataran yang sangat dingin. Bahkan para penggarap pun jarang menginjakkan kaki di sana. Selain suhu yang sangat dingin, tempat ini memiliki aura 9 bumi, sesuatu yang bahkan para penggarap jiwa baru lahir tidak ingin menyentuhnya. Siapapun yang berada di tahap Nascent Soul akan terluka parah jika menyentuhnya. Disinilah letak sekte mayat di Zhao. Sosok Wang Lin bergerak melewati dataran seperti hantu. Dia sekarang bisa melihat bahwa tempat ini dikelilingi oleh formasi raksasa, jadi orang normal tidak akan bisa masuk sama sekali. Namun, formasi ini sangat mudah dipatahkan untuk Wang Lin saat ini. Dia berhenti di suatu tempat di dataran, lalu mengambil satu langkah dan menghilang. Dia berdiri di salah satu mata formasi ketika dia menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di bawah tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat terowongan dan gua tak berujung dari korps sek yang seperti labirin. Perasaan Wang Lin menyebar dan seluruh mayat sekte muncul di benaknya. Dia memberi perhatian ekstra pada gua di pusat mayat sekte. Li Qingping diam-diam berkultivasi di gua besar di pusat mayat sekte. Ada awan kabut hitam di belakangnya yang memiliki banyak tentakel yang memanjang darinya. Li Qingping adalah ketua sekte saat ini dari sekte mayat di Zhao. Dia telah mencapai tahap akhir dari Nascent Soul. Penampilan luarnya membuatnya tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Meski sebagian rambut di kepalanya telah memutih, dia terlihat sangat tampan. Dia telah bertanggung jawab atas sekte mayat di Zhao selama 200 tahun dan selalu sangat berhati-hati. Dia jarang berinteraksi dengan dunia luar, membuat mayat sekte semakin misterius di Zhao. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam budidaya pintu tertutup dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa sebelum jiwa di dalam boneka mayatnya mengambil alihnya. Begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, markas besar sekte mayat di planet Suzaku akan menyiapkan tubuh yang baik untuknya. Hasilnya, dia akan bisa menjadi murid inti dari sekte mayat, dan jika kinerja bagus, dia mungkin akan dipindahkan ke markas. Li Qingping, yang sedang berkultivasi, sama sekali tidak mendeteksi perasaan ilahi Wang Lin, tetapi kabut hitam di belakangnya bergetar ketika dua mata hantu muncul di dalamnya. Namun, apa yang terlihat di mata bukanlah ketenangan dan kedinginan yang normal, mereka dipenuhi ketakutan dan teror.
Senior, sosok itu gemetar dan hendak berbicara. Kamu adalah anak kecil yang menarik untuk dapat mendeteksi kedatanganku hanya dengan budidaya formasi jiwa tahap tengahmu. Suara Wang Lin bergema di telinga kabut hitam. Kabut hitam mulai semakin bergetar. Ketika perasaan Wang Lin menyapu, dia merasakan angin dingin bertiup ke arahnya, menyebabkan jiwa asal jiwanya menjadi tidak stabil hingga berada di ambang kehancuran. Hal semacam ini hanya terjadi ketika dia menghadapi para tetua sekte. Sosok hitam itu dengan cepat berkata, dengan suara gemetar, "Mohon ampun, senior." Dia tahu bahwa dengan kultivasi senior ini, bahkan jika dia memiliki tubuhnya, senior tersebut akan dapat membunuhnya tanpa masalah. Dia menduga orang ini adalah monster tua transformasi jiwa. "Oh, kamu berasal dari sekte mana?" "Senior, saya bukan orang dari planet Suzaku, tetapi murid dari sekte Milei di planet Tianyun." Junior kehilangan tubuhnya dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli tubuh dari sekte mayat, jawab kabut hitam dengan cepat, dan dia tidak berani berbohong tentang apapun. "Jika Anda seseorang dari planet Tianyun, mengapa ada di planet Suzaku?" Tubuhnya gemetar dan dia segera menjawab, "Senior, tolong jangan marah, jangan marah. Jika saya pulih di planet Tianyu, biayanya akan terlalu mahal. Junior tidak mampu membayar batu giok surgawi sebanyak itu. Jadi saya hanya bisa memilih untuk pulih di planet Suzaku. Meski membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasainya, ini adalah pilihan terbaik untuk Junior." Wang Lin bertanya, "Siapa namamu?" Kabut hitam dengan cepat menjawab, "Nama Junior adalah Cao Yidou." Jawaban hati-hati dari kabut hitam mengingatkan Wang Lin pada Su Liguo. Cao Yidou, mata Wang Lin berbinar dan perasaan surgawinya membentuk kepala raksasa yang mencapai kabut hitam. Cao Yidou ketakutan dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping. Dia mencoba menghindari tangan itu dan kemudian berkata, "Semua yang dikatakan Junior adalah kebenaran, itu kebenaran." Dia memiliki hubungan misterius dengan Li Qingping. Sekarang Cao Yidou telah bergerak. Li Qingping terkejut dan dia berteriak, "Siapa?" Riak muncul di udara saat Wang Lin keluar. Saat Wang Lin keluar, dia menatap Li Qingping dengan dingin. Sekilas saja menyebabkan tubuh Li Qingping gemetar dan mulai basah oleh keringat dingin. Dia diam-diam mengutuk. Pandangan sekilas itu seperti pedang yang menembus tubuhnya. Bahkan nas censolnya membeku dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Seolah-olah dia benar-benar tidak memiliki rahasia lagi untuk disembunyikan di depan orang ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu, diam." Lalu ia memandangi kabut hitam yang berkerumun di sudut gua. Li Qingping menghirup udara dingin. Dia tidak berani bergerak sedikit pun karena keringat dingin menutupi dahinya. Bahkan ketika dia bertemu dengan senior formasi jiwa di markas besar, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 1/10.000 aura yang dimiliki orang ini. Jantung Li Qingping berdebar kencang saat dia berpikir dengan getir, transformasi jiwa. Itu pasti orang tua yang bertransformasi jiwa. Kapan monster tua ini sampai di sini? Tangan kanan Wang Lin terulur dan jiwa asal Cao Yidou terseret dari sudut. Wajah Cao Yidou ini dipenuhi kepanikan saat dia berteriak, "Senior, saya adalah pelanggan dari Korps Sek. Jika kamu menangkapku untuk memurnikan harta karun, sekte mayat pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Wang Lin mencibir dan dengan tenang berkata, "Siapa bilang aku akan memurnikanmu menjadi harta karun? Kamu bahkan tidak berharga." Cao Yidou gemetar dan berpikir jika kultivator transformasi jiwa ini ingin menangkap jiwa kultivator formasi jiwa, itu akan terlalu mudah, tidak perlu datang mencarinya. Cao Yidou menekan rasa takut di tubuhnya dan dengan hati-hati bertanya, "Senior, mungkinkah kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Suara Wang Lin tidak mengandung sedikit pun arogansi saat dia dengan tenang berkata, "Jadilah budakku selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, saya akan memberi Anda tubuh transformasi jiwa. Apa kamu setuju?" Cao Yidou terkejut. Tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang dia tidak pernah terpikir bisa dia dapatkan dalam hidupnya. Jika dia memiliki tubuh transformasi jiwa, maka meningkatkan level kultivasinya ke tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tahap transformasi jiwa, semua mantranya masih akan menjadi jauh lebih kuat. Harus dikatakan bahwa tubuh transformasi jiwa seperti tubuh makhluk surgawi.
Di sekte mayat, harga mayat transformasi jiwa berada di luar imajinasi. Bahkan jika dia memiliki seluruh masa hidupnya, dia masih membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk membeli setengah mayat. Dia mengatupkan giginya. Senior, kamu harus berjanji bahwa aku tidak akan mati dalam jangka waktu 100 tahun ini. Wang Lin dengan tenang berkata, selama aku tidak mati, kamu tidak akan mati. Cao Yiduo dengan cepat dan penuh hormat berkata, oke, Cao Yiduo menyapa Tuan. Dia akan mempertaruhkan semuanya. Seorang kultivator transformasi jiwa tidak punya alasan untuk menipunya. Dia juga tahu bahwa alasan Wang Lin memberikan persembahan yang begitu menggiurkan berarti dia akan sangat berguna bagi orang ini. Namun, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, pasti ada risikonya, dan dia bersedia mengambil risiko ini untuk tubuh transformasi jiwa. Sangat bagus. Jangan khawatir, saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu yang berbahaya. Saya hanya ingin pengetahuan Anda tentang planet Tianyun. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang planet ini? Saat Wang Lin mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan Li Qingping pingsan. Wang Lin tidak ingin orang lain tahu bahwa dia akan pergi ke planet Tianyun, dia sangat berhati-hati dalam masalah ini. Cao Yiduo dengan cepat berkata, planet Tianyun. Guru, saya dibesarkan di planet Tianyun, dan meskipun sangat besar, saya sangat mengenalnya. Guru, mungkinkah Anda ingin pergi ke planet Tianyun dan meminta saya bertindak sebagai pemandu Anda? Itu betul, karena itu masalahnya, kesepakatan kita bisa terjadi. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera jiwa. Bendera jiwa ini adalah bendera yang berisi Li Yuanfeng, yang dia buat sendiri. Dengan satu lambaian, sebelum Cao Yiduo sempat bereaksi, Wang Lin memasukkan Cao Yiduo ke dalam bendera. Dengan itu, Wang Lin menghilang dari gua. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini, jadi dia sangat familiar dengan tempatnya. Dia bergerak melalui mayat sekte yang seperti labirin menuju tempat di mana dia pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid mayat sekte yang mampu mendeteksi Wang Lin. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi tidak dapat memperhatikan Wang Lin saat dia melewati mereka. Ada seseorang yang berkultivasi di dalam. Kultivator ini adalah seorang gadis. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia terus menyerap energi yin yang keluar dari lubang kecil di dinding. Wang Lin muncul di dalam gua dan melihat gadis itu sebelum berubah menjadi asap dan memasuki salah satu lubang kecil di dinding. Saat Wang Lin masih dalam tahap yayasan pendirian, tubuhnya tidak bisa masuk ke lubang kecil. Dia hanya bisa masuk dengan indera dan itu membutuhkan banyak energi, jadi dia harus terus meminum embun dari manik yang menantang surga untuk perlahan-lahan memperluas hingga dia mencapai tempat raksasa itu berada. Setelah dia berada di dalam lubang kecil, bahkan sebelum dia sampai jauh, ada panggilan datang dari bawah tanah. Selamatkan aku! Suara ini mencapai telinga Wang Lin dan langsung masuk ke dalam jiwanya. Ini adalah seruan yang sama persis dari sebelumnya. Dia mengabaikan suara itu dan dengan cepat bergerak melalui lubang kecil. Dengan budidayanya, dia bisa dengan cepat berpindah ke ruang tersembunyi melalui lubang kecil di dinding. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba di sebuah gua dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Dia masuk melalui salah satu lubang kecil ini. Ada peti mati raksasa di tengah gua. Peti mati ini terlihat sangat biasa dan tidak memiliki dekorasi sama sekali. Namun, aura yin yang kuat bocor dari dalamnya. Aura yin ini berubah menjadi gas putih yang tersedot oleh lubang-lubang kecil di dinding. Peti mati itu benar-benar kosong selain lubang raksasa di dalamnya. Aura yin keluar dari lubang ini. Wang Lin tidak berhenti, dia terjun ke peti mati. Aura yin di sini sangat kental, itu membentuk gelombang energi yin yang berusaha menghentikannya untuk melangkah lebih dalam. Selamatkan aku! Panggilan minta tolong menjadi semakin bersemangat saat keluar dari lubang dan bergema di telinga Wang Lin. Wang Lin masuk ke dalam lubang. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat aura yin. Aura yin berputar di sekitar Wang Lin tetapi tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Saat Wang Lin melangkah lebih dalam, segumpal gas biru muncul di hadapannya. Gas biru itu sepertinya membentuk pintu yang menutup area tersebut. Wang Lin juga pernah menemukan gas biru ini sebelumnya. Saat itu dia harus masuk dari samping.
Namun, sekarang gas Yin runtuh saat Wang Lin menabraknya. "Selamatkan aku!" Seruan minta tolong menjadi semakin jelas saat gas biru itu tersapu. Tubuh Wang Lin saat itu tidak dapat menangani energi Yin ini. Jika dia melakukan kesalahan, energi Yin akan menyerang tubuhnya dan kemudian membekukannya. Tapi saat ini dia merasa sangat nyaman saat dia mendobrak semua pintu yang dibentuk oleh energi Yin. Ketika dia berada di dekat dasar lubang, Wang Lin mendobrak pintu energi Yin terakhir dan masuk ke dalam. Ini adalah gua yang sangat besar. Menurut analisis Wang Lin, ukurannya kira-kira sama dengan dataran di atas. Di tengah gua ada awan kabut putih besar yang melepaskan energi Yin yang kuat. Kabut putih ini memenuhi 3/4 bagian gua. Sosok Wang Lin muncul di udara. Matanya berbinar saat dia menatap kabut putih. Kadang-kadang akan ada kilatan cahaya hantu yang datang dari dalam kabut putih saat tanaman merambat ungu bergerak. Semakin banyak tanaman merambat bergerak, semakin banyak kabut putih yang muncul. Mata Wang Lin berbinar, dia menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan napas. Hembusan angin muncul dan meniupkan sejumlah besar kabut putih, tetapi saat kabut itu tertiup, lebih banyak lagi yang muncul. Wang Lin tetap tenang saat dia mendengus dingin. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan batu giok surgawi. Dia memegangnya di tangan kirinya sementara tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk kabut putih dengan tangan kanannya dan berbisik, "Angin, bergerak." Keterampilan angin dasar yang dapat digunakan oleh para penggarap yayasan pendirian sedang digunakan oleh Wang Lin saat ini. Namun, mantra ini mengandung energi spiritual surgawi, sehingga kekuatannya melampaui imajinasi. Hembusan angin yang beberapa kali lebih kuat muncul dan bertiup menuju kabut putih. Hembusan ini tampak seperti gelombang pasang yang dengan cepat menghilangkan kabut putih. Kemudian berubah menjadi tornado dan menarik kabut putih yang mendekatinya. Kabut itu seperti daun-daun berguguran yang terbawa hembusan angin. Semua kabut terhempas oleh tornado, jadi apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Tubuh besar dan berkulit biru melayang di udara. Kulitnya tidak kasar seperti dewa-dewa kuno, tetapi sehalus cermin. Bagian atas jenazah ditutupi tanaman berwarna hijau keunguan. Setiap kali tanaman berpindah, jenazah akan menyusut sedikit tetapi cepat pulih. Siklus ini menciptakan kabut putih. Yang mengejutkan Wang Lin adalah di dahi raksasa ini ada kapak samar yang berkedip lemah. Dia sekarang yakin bahwa orang ini adalah nenek moyang pendiri klan iblis raksasa yang telah membawa klan iblis raksasa ke sini. Orang ini adalah orang yang menyerang pasukan klan abadi yang ditinggalkan dengan kapak raksasa dan membunuh 3 dukun berdaun 9. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemeringkatan klan immoral yang ditinggalkan dilakukan. Mengabaikan mereka yang berada di bawah tahap 7 daun, dukun 7 dan 8 daun mirip dengan pembudidaya transformasi jiwa, sedangkan dukun 9 daun mirip dengan pembudidaya ascendant tahap awal. Untuk dapat membunuh 3 penggarap tingkat ascendant tahap awal tidaklah mudah, dan jangan lupa bahwa dia menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh untuk melakukannya. Keganasan dan kekuatan tempur seperti itu jarang terlihat. "Selamatkan aku!" Panggilan minta tolong bahkan lebih jelas di sini dan terus masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin mengabaikan panggilan itu. Sebaliknya, dia melihat lebih dekat ke tubuh raksasa itu. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat datang dari tubuhnya, tetapi sepertinya ada formasi misterius yang menghentikan gerakan kekuatan hidup itu. Sedangkan tanaman berwarna hijau keunguan, akarnya seperti jarum tajam yang menembus tubuh raksasa. Mereka menyerap energi kehidupannya yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi Yin. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat ini, tapi bahkan sekarang dia masih terkejut. Tubuh leluhur klan iblis raksasa ini, meskipun tidak sekuat dewa kuno, beberapa kali lebih kuat dari tubuh dewa kuno bintang 3 milik Wang Lin saat ini, itu sebanding dengan tubuh dewa kuno bintang 5 atau 6. Tingkat budidaya leluhur pendiri klan iblis raksasa sungguh mengejutkan. Mata Wang Lin berbinar. "Selamatkan aku, selamatkan aku." Panggilan bantuan menjadi lebih sering. Sepertinya nenek moyang pendiri klan iblis raksasa ini telah memperhatikan kehadiran Wang Lin. Wang Lin mengabaikan teriakan minta tolong dan malah mendarat di tubuh raksasa itu. Saat dia mendarat, tanaman parasit berwarna hijau keunguan itu mulai mengeluarkan suara mendesis.
Tak lama kemudian, tanaman mulai bergerak. Akarnya yang tajam dan berdarah keluar dari tubuh raksasa itu dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat ini terjadi, tubuh raksasa itu terus bergerak-gerak seolah kesakitan. Wang Lin dengan dingin memandangi tanaman itu, lalu dia melambaikan tangannya dan api menutupi area itu. Nyala api itu mengandung energi spiritual surgawi, sehingga tanaman segera menjauh darinya. Dia tidak ingin merusak tanaman tersebut. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa tanaman ini ada hubungannya dengan pembatasan di dalam tubuh raksasa ini. Jika dia menghancurkan tanamannya, dia mungkin akan mengacaukan segelnya dan membebaskan raksasa itu. Wang Lin tidak ingin duduk bersama raksasa itu dan bertanya apakah dia bisa meminjam darahnya. Pada saat tanaman itu mundur, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul. Dia mengayunkan pedangnya ke tubuh raksasa itu. Suara dua potong logam yang saling bergesekan terdengar dan percikan api keluar dari tempat pedang itu mendarat. Tekanan yang kuat tiba-tiba berhasil memukul mundur pedang itu. Kekuatan ini mendorong pedang surgawi itu mundur 3 inci, menyebabkan Wang Lin berseru kaget. Ketika dia melihat betapa mudahnya planet-planet menusuk tubuh raksasa itu, dia berpikir akan mudah untuk memotongnya dengan pedang. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling tanaman di sekitarnya. Dia segera keluar dari sana dengan pedang surgawi di tangan. Tanaman di sekitarnya mengeluarkan suara mendesis, lalu sambaran petir ungu datang dari dalamnya dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi, menyebabkan semua tanaman mundur. Dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tanaman dan merobeknya menjadi 2. Saat dia memeriksa separuh tanaman, dia melihat cairan hijau yang mengeluarkan bau busuk keluar dari ujungnya. Setelah mengambil seikat tanaman, Wang Lin menekannya ke tubuh raksasa itu. Kemudian dia mendengar suara yang mirip dengan retakan kayu yang terbakar. Gas hitam segera mengepul dari tempat akar tanaman bersentuhan dan kemudian dengan mudah masuk ke tubuh raksasa itu. Tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari tumbuhan. Mereka melepaskan diri dari tangan Wang Lin dan menghilang ke dalam tubuh raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat tanaman di sekitarnya yang tidak berani mendekat dan mencibir. Tentakel ini menarik. Dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan botol giok. Dia mendapatkan botol giok ini secara tidak sengaja selama perjalanannya ke alam surgawi. Tidak ada yang istimewa dari botol ini, satu-satunya fiturnya adalah dapat menampung cairan dalam jumlah besar. Fungsinya mirip dengan tas pegangan. Sambil memegang botol giok di satu tangan, Wang Lin menekankan tangan lainnya pada luka di tubuh raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, dia mengeluarkan darah ke dalam botol giok. "Selamatkan aku!" Wang Lin berdiri di atas raksasa itu. Panggilan minta tolong ini sepertinya sudah terdengar tepat di telinganya, itu sangat jelas. Wang Lin terus mengabaikan nenek moyang pendiri klan iblis raksasa. Dia tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dia kendalikan kecuali dia punya alasan. Dan bahkan jika orang ini menjanjikan harta yang bagus, akan sulit untuk menarik Wang Lin. Selain karena darahnya, dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Darah keluar setetes demi setetes, yang cukup lambat. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat pembuluh darah di leher raksasa itu. Pasti ada banyak darah di sana. Namun, ada banyak tanaman berwarna hijau keunguan menutupi dada raksasa itu. Mereka ada di mana-mana, tidak meninggalkan tempat untuk berpijak. "Selamatkan aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa."